Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Mepina, guru dari SMP Satap 2 Gedung Meneng, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tulang Bawang. Saat ini saya akan menyampaikan materi koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Sebelum saya memaparkan materi, saya akan berpantun terlebih dahulu. Berpakaian rapi, hendak mengajar. Tidak lupa siapkan bahan ajar. Mari bimbing siswa dalam belajar dengan berorientasi pada kebutuhannya. Tujuan dari pembelajaran saat ini, peserta mampu membuat kesimpulan dan merefleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengalaman baru itu direfleksi melalui 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan selama ini, yang pertama, pembelajaran hanya bertransfer ilmu. Selanjutnya, hasil belajar siswa hanya melihat dari aspek nilai kognitifnya saja. Saya hanya berfokus pada ketuntasan materi saja, tidak mementingkan karakteristik dari seorang anak tersebut. Selanjutnya, jika nilai anak sudah mencapai KKM, maka saya punya pemikiran bahwa pembelajaran sudah tuntas. Dan murid saya anggap sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Anak-anak tidak pernah aktif dalam pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya tidak pernah peduli dengan murid apakah sudah paham apa belum. Saya hanya fokus pada ketercapaian materi saja, sehingga pembelajaran yang saya hanya lakukan adalah mengerjakan tugas, menghafal, dan mencatat. Selanjutnya, pertanyaan pemantik kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, pemikiran saya tentang murid dan pembelajaran di kelas ternyata kuranglah tepat. Sehingga saya menyimpulkan beberapa hal dari modul 1.1 yang telah saya pelajari. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan seharusnya secara menyeluruh, tidak pembelajaran yang hanya berpusat pada guru. Skill belajar tidak hanya dinilai dari kognitif, tapi dari aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, budaya, dan sosial. Sehingga anak memiliki karakteristik yang unik. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa setiap ketercapaian anak berbeda-beda. Murid dianggap sebagai subjek pembelajaran atau student center, dan guru bukan satu-satunya sumber belajar anak. Selanjutnya, pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan di dalam kelas yang pertama adalah merancang sebuah pembelajaran. Pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi memberikan keleluasaan pada anak untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar anak tersebut. Pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tapi juga fokus pada proses dan konten atau materinya. Pembelajaran yang kedua yang akan saya terapkan adalah pembelajaran aktif atau active learning, di mana proses pembelajaran dengan maksud untuk memberdayakan anak agar belajar dengan menggunakan berbagai cara atau strategi yang secara aktif. Selanjutnya, pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran yang menekankan anak dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam sehingga bekerja sama dalam sebuah kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, pembelajaran yang kreatif. Pembelajaran yang menekankan kepada bagaimana guru
memfasilitasi kegiatan belajar sehingga suasana belajar menjadi kondusif dan nyaman. Selanjutnya saya akan merancang pembelajaran yang interaktif. Pembelajaran di mana proses pembelajaran interaksi baik antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, atau antara siswa dengan lingkungan. Yang terakhir, pembelajaran yang dikatakan menyenangkan apabila di dalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, membangkitkan minat belajar anak, dan adanya keterlibatan penuh dan perhatian dari anak. Sebagai seorang guru, yang akan saya lakukan yang pertama adalah menuntun bukan menuntut. Dengan menuntun anak, saya akan membimbing, mengarahkan anak, dan memberikan dukungan penuh kepada anak dalam proses pembelajaran. Yang kedua, saya akan memperhatikan kodrat anak dengan cara memberikan bimbingan dan dukungan agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekuatan yang mereka miliki. Dan saya pun sebagai guru akan menghargai dan mendukung perkembangan alami anak tanpa memaksa perubahan yang tidak sesuai dengan kodrat mereka. Dan sebagai guru yang ketiga, saya akan mengutamakan budi pekerti. Sebagai guru, saya mengutamakan budi pekerti bukan hasil dari pembelajaran. Selanjutnya, dan saya akan memberikan motivasi. Selain saya memberikan bimbingan arahan, saya sebagai guru juga harus memberikan motivasi kepada anak dalam proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran lainnya. Selanjutnya yang kelima, sebagai seorang guru, saya akan menanamkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, solidaritas, tolong-menolong dengan cara memberi contoh secara langsung kepada anak nilai-nilai luhur tersebut. Yang keenam, sebagai guru dalam pembelajaran saya akan memasukkan nilai-nilai budaya. Dengan memasukkan nilai-nilai budaya ini dalam pembelajaran, anak akan lebih menghargai keanekaragaman budaya dan mengembangkan rasa hormat terhadap budaya-budaya yang berbeda dari dirinya. Mereka juga akan lebih siap untuk hidup dalam dunia yang semakin terhubung dan multikultural. Bapak Guru Hebat, terima kasih. Semoga video ini menginspirasi Bapak Guru Hebat untuk lebih aktif, gerak, menggerak, dan tergerak.